Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Shalli alaihi afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahul muharram wa afdhalul shalah ba'dal fariidah sholatul lail. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, orang tua kami, Pak Kiai kami, Ustaz kami, sesepuh kami yang besar tak sempat disebut gelar, yang tinggi tak sempat disebut nama, tapi tidak mengurangi taklim saya pribadi kepada bapak sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kenikmatan-kenikmatan kita, khusus di malam Jumat ini, sebagaimana banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a yasin fi lailatul jum'ah, maka siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat ataupun di hari Jumatnya, maka dia dalam keadaan subuh harinya dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka bersyukur Pak, kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang yang akan saya sampaikan. Hanya saja saya akan menyampaikan tentang nasihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lihatlah dirimu, lihatlah hatimu, lihatlah kehidupanmu sebelum nanti ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisap, akan melihat hati kita, akan melihat amal-amal kita, akan melihat kehidupan kita, dan kita tidak bisa apapun. Jangankan untuk menyanggah, ini bukan dari saya ya Allah, itu bukan karena saya Allah, tidak. Bahkan untuk berkedip, untuk mengatakan iya ataupun tidak akan mampu. Kapan hari itu? Yaitu hari kiamat. Maka dengan datangnya tahun yang baru, nah, biasanya tahun baru yang ramai ini tahun baru Masehi. Nah, tapi saya kurang cocok Pak kalau ada perayaan kok dibilang tahun baru Islam. Karena Masehi juga sebenarnya ya Islam, cuma penanggalannya hitungan dari Nabi Isa alaihi salam. Maka yang cocok ya tahun baru Hijriah. Nah, Hijriah. Kok kesannya kok kalau Hijriah Islam yang Masehi enggak Islam tuh kayaknya kok fanatik sekali. Padahal sehari-hari anak kita sekolah, kita dagang, nyatet apapun kita pun pakai jasanya Nabi Isa alaihissalam. Dan menandai tahun yang baru ini 1442 Hijriah, maka kita masuk di bulan yang suci, bulan yang dimuliakan, yaitu apa? Syahrullahil Muharram. Bulannya Allah yaitu bulan Muharram. Pernah sempat terpikir Pak, apa kok bisa dinamakan Muharram Pak? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau tidak salah dalam surat At-Taubah, menyatakan hitungan Allah di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ada berapa? 12 bulan. Apa? Januari, Februari? Enggak, itu yang ada di tanggalan. Tanggalan yang sebagaimana kita punya, kita sering lihat. Namun kita punya hitungan Komariah, hitungan bulan apa? Yaitu bulan Hijriah yang dimulai dengan Muharram. Kenapa dinamakan Muharram? Kenapa tahun baru Hijriah itu dimulai dengan bulan Muharram? Karena Muharram ini artinya yang diharamkan, bulan di mana diharamkan untuk berperang ketika zaman itu. Maka ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, maka disitulah cikal bakal apa? Dihitungnya bulan Komariah. Makanya Hijriah
hitungan dari mulanya Rasulullah hijrah. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, nggak berperang apa-apa. Maka ulama katakan juga Muharram ini tidak boleh berperang. Kenapa? Karena pada zaman dahulu umat Islam ini jangan perang terus setiap bulan, tapi ada waktu istirahat untuk apa? Mempersiapkan strategi peperangan. Maka disebut juga Muharram ini bulannya Allah. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada pertumpahan darah. Tapi timbul pertanyaan, kalau seumpama kaum muslimin diserang orang kafir, diserang musuh Islam, apakah nggak boleh berperang? Tidak. Memulai tidak boleh, tapi kalau diserang ya harus ditanggupi. Nanti musuh Islam zaman dahulu datang di bulan Muharram, tahunya ternyata nggak boleh perang, pasrah saja, habis orang Islam. Kalau ada ya tidak ada. Musuh tidak dicari, kalau ada janganlah lari. Nah, setelah Muharram Pak, kita sekarang kenal-kenal dulu Pak, kenal-kenal bulan Islam. Apa kok dinamakan bulan itu bulan seperti itu? Setelah Muharram, boleh minta bantuan Pak, bulan apa Pak? Safar, tapi bukan safar, safar itu perjalanan. Sofar, tapi yang kalau lidah kita ya safar, bukan ya bukan safar, safar. Sofar, tapi tidak masalah, nggak terus merusak amaliyah iman kita. Sofar, sofaro, apa artinya sofar? Karena dulu itu awal-awal dinamakan kenapa sofar? Karena di bulan tersebut orang-orang banyak terjangkit virus wabah, tapi bukan virus COVID-19. Sehingga wabah tersebut mengakibatkan mukanya pucat. Maka sebab itu dinamakan sofar, mukanya pucat. Sudah singkat saja karena kan saya ngomongnya agak dari sudah isinya agak panjang Pak. Setelah sofar apa Pak? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa kita, saya yang apa-apa. Setelah sofar apa Pak? Maulid ini sebutan karena ada maulid. Robiul Awal. Kenapa dinamakan Robiul Awal? Kemudian dilanjut dengan Robiul Akhir atau Robiul Tsani. Karena Robi itu artinya apa? Orang musim tanam zaman itu. Madangnya bukan madang di Indonesia, tapi di kota Mekah ataupun Madinah. Nah, pada saat itu musim semi, musim awal-awal tanam. Maka ada dua musimnya apa? Tanam, kemudian setelah itu mulai tumbuh-tumbuh 2 bulan itu. Robiul Awal, Robiul Tsani. Kemudian setelah itu Pak? Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Jumadil Akhir. Jumat itu adalah bahasa Arab jumud Pak. Apa jumud? Suatu yang padat. Apa maksudnya? Yang dimaksud adalah es. Jadi ketika itu, bahkan sampai sekarang bulan-bulan itu adalah bulan-bulan dingin, musim dingin, musim mangga. Bahkan saya di Pakistan Pak, setahun full saya di kota Karachi yang panas sekali, sampai kadang kalau mobil diparkir nggak ada iup-iupnya, bahasa Jawanya nggak ada iupnya. Itu kalau telur dipecah nyeplok di situ sudah kering. Nah, bahkan jujur saja Pak, ini bukan apa kekurangan saya, nggak jujur, bukan kekurangan saya 3 tahun setengah di sana Ramadan nggak pernah full Pak. Saya sudah punya keyakinan ya Allah, kalau saya lanjut saya mati nih. Artinya mutus juga. Tapi ya nggak 30 hari, hanya 1 hari setiap Ramadan. Karena Ramadan itu ada 1 hari yang panas sekali. Orang banyak tidur, itu tempat wudhu banyak orang tidur karena tempat wudhunya luas-luas. Bahkan sholat itu dalam keadaan baju basah, ketika salam sudah kering. Bahkan musola seperti ini kipasnya bisa sampai 20. Tapi yang namanya musim panas, adanya kipas bukan tambah dingin, tapi muter hawa panas. Kecuali kayak saat AC ya, kalau AC beda. Nah, maka di Arab, bahkan termasuk di Pakistan juga, walaupun masih Asia Selatan, itu walaupun nggak ada hujan, di Pakistan tuh hujan cuma setahun sekali. Sekali hujan itu banjir karena nggak ada irigasi. Buat apa irigasi? Hujannya aja setahun sekali. Tapi di sana punya 2-3 bulan apa? Musim dingin, hujan nggak ada, air nggak ada, tapi dingin sekali. Bahkan saya tuh tidur jam 12 siang itu. Nah, jam 12 siang itu dingin sekali, harus pakai selimut, harus pintu ditutup, ventilasi harus tutup. Padahal nggak ada air. Seminggu nggak mandi pun siap. Nah, bahkan di sana masjid-masjid sudah disetting Pak.
tukarannya ada dua, satu air dingin, satu air panas. Karena sekali panas, sekali dingin. Ini bukan di gunung, tapi hawa dingin. Dan kalau sudah datang hawa dingin, siangnya lebih pendek, malamnya lebih panjang. Bahkan subuh itu biasanya jam 5, jadi jam 7 saya di sana. Tapi jam 7-nya bukan terang, tapi ya kelihatan yang masih pagi jam 7. Maka Jumadil awal, Jumadil akhir atau Jumadil tsani ini adalah waktu dingin, jumud. Kemudian setelah itu bulan apa? Rojab. Rojab ini awal-awal dinamakan Rojab karena orang-orang terdahulu ketika itu mengagung-agungkan bulan tersebut. Entah wal alam sejarahnya karena apa, tapi dia mengagung-agungkan, maka dinamakan bulan Rojab. Makanya bulan Rojab juga termasuk daripada 4 bulan setelah Muharram. Ada Rojab apa? Bulan yang diharamkan mengadakan peperangan, pentumpahan darah. Makanya dikatakan Rojab bulannya Allah. Kemudian setelah itu Sya'ban bulannya Rasulullah. Apa dengan Sya'ban? Sya'ban ini bercabang. Apa maksudnya? Ada 2 versi. Kalau ada 3, 4 ya namanya penamaan wajar saja, ada selisih paham. Ada mengatakan orang-orang dulu ini membagi-bagi kelompok saking bahagianya. Makanya kenapa dia makan Sya'ban? Karena orang membagi-bagi kelompok, bikin majelis saking senangnya. Nah, kenapa? Karena mau menyambut bulan Ramadan. Maka ada juga mengatakan kenapa dinamakan Sya'ban? Karena di situ orang banyak bagi-bagi sesuatu, banyak membagi sesuatu. Maka istilahnya cabang itu kan banyak, cabang ataupun akar itu pun banyak. Maka orang membagi-bagi seperti itu saking senangnya, karena mau menghadapi bulan Ramadan. Gak usah kemana-mana Pak. Contohnya hari terakhir bulan Sya'ban saja itu kita pelampiasan Pak. Bahkan sorenya, malamnya mau taraweh, sore orang pergi ke pasar. Sekarang kan pelampiasan. Sore terakhir sebelum menghadapi 30 hari. Itu contoh sekarang seperti itu. Makanya senang ketika Sya'ban. Baru setelah itu Ramadan. Apa Ramadan? Panas yang sangat terik. Kalau di Indonesia ini jarang bisa kita bayangkan. Tapi selama saya di Pakistan, di India juga, nah itu namanya Ramadan itu panas sekali Pak. Dan pasti ngepasi panas. Walaupun bulan Komariah ini berputarnya cepat, tapi kebanyakan Ramadan itu pasnya pas panas. Nah, pas bulan panas. Nah, belum dikatakan hebat kalau puasa di Indonesia. Kalau puasa di Mekah ataupun di pokoknya daerah-daerah yang tandus itu Masya Allah. Yang mana dikatakan air lebih mahal ketimbang gas, ketimbang petrol itu bensin ataupun solar. Karena yang fitrahnya di situ, di mana air banyak, situ bahan bakar itu sedikit. Di mana daerah itu kok airnya sedikit, di situ ada kandungan bahan bakar, ada minyaknya. Ini sudah fitrahnya Allah. Kemudian setelah Ramadan, saking panasnya maka dinamakan Ramadan. Nah, kemudian setelah itu apa? Syawal. Syawal ini dikenal dengan orang sering berpindah-pindah. Makanya dengan Syawal, seorang berpindah-pindah, refreshing. Kalau bayangkan orang dulu, wallahu alam seperti apa, cuman kita sekarang lah. Ada istilah plesir. Kalau di sini kurang syiar Pak ya. Tapi kalau di Jawa, Masya Allah, ada hari ketupat. Ada hari ketupat, operasi ketupat polisi. Hari 1, kedua ke sini, ke sana family, ke keluarga, ke yang jauh keluarga. Itu pun ya sudah termasuk, walaupun itu dikatakan tradisi Indonesia, tapi itu pun cikal bakalnya orang-orang dulu ketika setelah Ramadan ya senang. Karena tahu setelah itu ketika Ramadan puasa 30 hari, setelah itu senang sekali karena berbuka setiap harinya. Kemudian setelah Syawal apa? Syawal Dzulqa'dah. Qa'adahnya artinya duduk bangku. Maka di situ dzul itu orang yang punya ataupun mempunyai bangku apa? Di situ orang-orang pada santai karena nggak ada peperangan. Maka selain Muharram, selain daripada Rajab, maka Dzulqa'dah ini termasuk daripada bulan yang diharamkan untuk berperang. Dzulqa'dah artinya orang nyantai duduk di kursi karena nggak perang. Nah, kemudian setelah itu Dzulhijjah. Ini 4 terakhir bulan yang haram untuk peperangan apa? Dzulhijjah bulan yang punyanya orang haji. Maka itu pun diharamkan untuk perang. Kemudian setelah itu
Apa? Sudah. Mau diulangi lagi gimana? Jadi setidaknya kita tahu Pak, kenal supaya kita ini tahu sejarahnya. Dikit-dikit tahu sejarah. Tidak hanya kita apa yang kita lalui ini tanpa makna, ya tapi kita juga harus tahu apa ini, apa sejarahnya ini apa. Oleh karena itu di bulan yang suci ini, bulan Muharram, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah mengatakan, afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Saya tidak katakan 10 Muharram ya, tapi puasa Muharram. Syahrullah, bulannya Allah, yaitu Al-Muharram, puasa Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal fardhah, seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu, sholatul lail, sholat malam hari. Ini sangat susah sekali, baik itu bagi pengantin baru ataupun pengantin kawa-kawa. Namanya malam itu ya seperti itu. Maka kita akan membahas tentang masa puasa, Pak. Puasa secara hadis ini hanya sahih riwayat Imam Muslim. Baru setelah itu ada ulama menjelaskan di kitab Imam Tirmidzi, kitab hadis juga, yang dimaksud puasa Muharram itu puasa tanggal berapa, kapan waktunya. Karena masih universal, masih global, dibilang puasa Muharram. Berapa jumlahnya juga masih global. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama kita mazhab Imam Syafi'i mengatakan ada tiga tingkatan orang puasa di bulan Muharram. Yang pertama yaitu puasa pada tanggal 9, 10 dan 11. 9, 10 dan 11. Yang kedua puasa pada tanggal 9 dan 10, turun levelnya. Yang ketiga ini level rendah Pak. Kapan? Tanggal 10. Kenapa? Karena tanggal 10 ini sudah ijma ulama apa? Bahkan tidak hanya orang Islam, orang Yahudi pun tahu tanggal 10 ini tanggal yang keramat, dan mereka pun puasa. Jadi dalilnya sudah sahih, pokoknya tanggal 9, 10 itu tanggal yang kita puasa ijabah. Dan fadilahnya apa? Puasa pada tanggal 10 diampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah itu 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tanggal 10 Muharram ini harinya nabi-nabi. Nabi Adam diterima tobatnya 10 Muharram. Nabi Idris juga 10 Muharram, nabi yang lainnya juga 10 Muharram, Nabi Nuh bahteranya ada banjir itu pun 10 Muharram. Dan ada ulama mengatakan 10 nabi yang diberi keistimewaan, mukjizat ataupun keistimewaan kepada umatnya apa? Ketika 10 Muharram. Nah, kalau nabi-nabinya banyak kok hanya 1 tahun yang lalu dosanya diampuni. Sedangkan Yaumul Arafah 1 tahun sebelum, 1 tahun setelah. Maka ulama jawab apa? Inilah keutamaan Nabi Muhammad. Apa? Nabi Muhammad 2 kali diberikan keutamaan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nah, kenapa kok katanya tanggal 10 saja atau tanggal 9 juga puasa? Ya, tanggal 9 ini Rasulullah nggak pernah puasa, Pak. Tapi Rasulullah bersabda, kalau umurku panjang sampai tahun yang akan datang, saya akan menambah puasanya tanggal 9. Kenapa? Untuk membedai daripada kebiasaan orang yang Yahudi. Karena orang Yahudi puasanya tanggal 10. Nah, tadi bilang kan 3 hari level atasnya, tanggal 11 juga. Ulama menambahkan apa? Mengikutkan supaya jadi ganjil. Jangan terus nanti ada orang bilang, mana dalilnya tanggal 11? Mana dalil tanggal 9? Ngomong dalil malah jadi tukaran. Sudah kita pokoknya ikuti mau puasa tanpa ada hajat saja. Saya pengen puasa ya nggak apa-apa. Nah, memang mungkin pas nggak ada uang peceklik, daripada lapar sia-sia, mending puasa sekalian. Nah, puasa sekalian. Maka kita silahkan pilih yang mana. Dalil yang paling utama itu adalah puasa. Adapun mengunjungi orang sakit, sowan kepada kiai, mengusap kepala anak yatim, kemudian apa lagi?
membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali dan sebagainya, itu dalil-dalil tambahan amalan-amalan para alim ulama. Diamalkan bagus, karena itu tidak terpatok pada waktu. Hanya saja ketika Muharram di awal tahun kita dituntut untuk memperbanyak amalan supaya apa? Semangat menghadapi tahun baru. Nah, menghadapi tahun baru. Maka yang paling pas apa? Ya puasa. Maka apa makna puasa ini? Makna puasa adalah kita disuruh merasakan apa yang dirasakan juga oleh saudara kita yang tidak mampu. Kalau puasa tapi bilang sama istri, "Dek, ini Mamas puasa nih, nanti jangan lupa beli ayam, beli daging, beli apa." Ya puasanya sah, tapi hakikat puasa enggak didapatkan. Karena hakikatnya apa? Merasakan apa yang dirasakan saudara kita yang tidak mampu. Puasa tapi marah-marah, nah, ini ya puasanya tetap sah. Ada satu ulama mengatakan kalau marah batal puasanya. Itu ulama satu saja. Tapi mayoritas ulama mengatakan nggak batal puasanya, selagi nggak memasukkan sesuatu benda, air secara sengaja ke anggota-anggota yang berlubang. Nah, orang sekarang pahamnya hanya mulut, hanya hidung. Padahal masukkan ke telinga, diambil lagi ke tembak, itu pun batal puasa. Tapi Pak, cebok sampai berlebihan, masuk ini jari, cebok, itu pun batal puasa. Nah kalau suntik infus bagaimana? Oh itu panjang sekali Pak. Kalau mau yang undang saya besok. Enggak Pak. Kita membahasanya ke situ saja. Jadi puasa apa hakikatnya? Merasakan. Makanya puasa dalam kitab fikih katakan al-imsak, apa menahan? Maksudnya apa? Yang nahan gak hanya yang puasa. Istri haid itu pun ketika tahu kita puasa, dia makan gak boleh deket-deket sama kita Pak. Karena tahu as-shaum artinya apa? Al-imsak, menahan. Bahkan anak kita walaupun itu belum balik, belum puasa, itu makan gak boleh. Dalam arti jangan diajarkan makan di depan orang puasa. Karena al-imsak, menahan, bukan karena makan. Baru secara istilah apa? Menahan makan, minum, dan sesuatu yang membatalkan puasa, termasuk berhubungan suami istri, dari fajar shadiq sampai datang maghrib. Ini secara istilah. Tapi secara bahasa al-imsak. Jadi walaupun saya 1 jam gak makan, gak minum, saya pun bisa katakan saya sedang puasa. Tapi bukan puasa istilah, tapi puasa lugotan secara bahasa. Karena saya 1 jam gak makan, gak minum. Tapi jangan besok kondangan tanya Pak puasa? Iya, alhamdulillah, insya Allah puasa. Poso aku, popo kerso. Maka yang singkat, yang sederhana ini semoga bisa menjadi tambahan ilmu buat menyampaikan ataupun yang mendengarkan. Sebenarnya saya mau masih panjang-panjang Pak, tapi saya mengetahui suara-suara di belakang yang mengganggu kekhusyuan kita dalam majelis ini. Walaupun dibilang panjang tidak apa-apa, itu kan 1 orang, yang lainnya kan kita nggak tahu. Ditambah lagi ini malam Jumat, sunahnya nggak hanya baca surat Yasin, tapi sunah yang paling besar apa? Sholat tahajud. Sunah Rasul. Ada orang bilang sunah Rasul ini ya. Terus selain malam Jumat apa? Wajib Rasul. Ini setiap hari nih. Sunah Rasul jangan dibelok-belokkan Pak. Kalau yang kira-kira senang baru dibilang sunah Rasul. Berarti tahajud ketika itu lebih utama lagi. Tapi saya tahu Bapak juga ya sudah berniat sekarang. Itu saja yang bisa disampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari kebodohan saya sendiri. Saya juga masih dalam tahap belajar Pak. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf pada hadirin sekalian. Semoga apa yang disampaikan ini bisa mendapat manfaat kita semua. Bisa mendapat berkah walaupun nggak ada berkah. Amin. Ada berkah walaupun nggak ada berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan pencerahan Bapak Ustadz semoga menjadi
pemikiran kita di hati. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu doa atau menutup, dan di sini kami mintakan doa berkahnya kepada beliau Bapak Ustadz Abdul Ghani. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا الله. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وقومنا من أهل العلم وأهل الطاعات وأهل القرآن وأهل العبادة وأهل الشكر وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم بارك لنا في ذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم تقبل وأوصل وبلغ صلاتنا قرأنا من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة المعوذتين وآية الكرسي وقراءة سورة ياسين بالجماعة وغير ذلك، وما هللنا وما صبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة الله المقربين، وإلى حضرة أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، وإلى حضرة نبينا الخضر أبي العباس بلية من كان عليه السلام، وإلى حضرة سيدنا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، وإلى حضرة أرواح أولياء التسعة من تنهجري، وإلى حضرة أرواح رجل فتارة ترجمانة فتونس، وإلى حضرة أرواح من بنى هذه القرية سنجي من ولي ولية من خصوصا إلى حضرة أرواح أهل كبور Bapak Suparman sekalian, khususnya ila rohi Bapak Haji Waluyo sekalian.
wa ila ruhi anak Selosopon, wa ila ruhi anak Novi Murtini, wa ila ruhi Mbah Sadi, wa ila ruhi Mas Fiyatno, wa ila ruhi Punaan Heri Rohayanto, wa ila ruhi Bapak Gito Wiyono sekalian, wa ila ruhi Mbah Semut, wa ila ruhi Mbah Sure, wa ila ruhi Yu Parmi, wa ila ruhi Mbah Herto sekalian, wa ila ruhi Le Herso Martono sekalian, wa ila ruhi Ibu Pawiro Buniyem min usulihim wa furu'ihim wa dhurriyyatihim wa aqribaihim thumma ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa asatidina wa asatidatina wa aqribaina wa mashayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا موسئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة على سائر أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلنا الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم يا الله بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد لا تعذب هذا الأرواح الأسماء المذكور من يوم هذا إلى يوم القيامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وصحبه ذوي السعادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم خير الخلق
Taqabbalallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepiring berdua atau satu piring? Dua piring bersatu. Dua piring satu orang. Iya. Saking banyak bojone nonton tak sote. Bapake itu bapake Siap. bapake nonton mamake. Ente pasti puter Mas. Alah, mikir bojo. Siap Bu. Tak usahno Bu. Tak usahno Bu. Nganti mawon. Pak Ketua amit, saya Bu Pak Ketua. Aduh, Nganti mawon. Ya ampun mrene terus iki ya kewon ape anu. Pon ya, sop. Sini. Anu Ya. ini anu ya. Itu tambahin lagi. Sambelnya Belum Mas, kurusnya kono-kono Mas, kerapetan. kesana. Nah, sana. Ini jenengan anu Pak Ketua, ambil Pak Ketua. Dereng Pak Ketua. Terus kalau kita Langsung. Ijeh Pak mriko.